Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fitria dengan NIM 200605110022 dari kelas Praktikum Struktur Data B. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum yang telah saya lakukan, yaitu pada praktikum 4 tentang linked list. Nah, jadi di sini pada nomor 1 kita diminta untuk mengimplementasikan stack pada linked list. Nah, di sini diminta untuk membuat program yang mengimplementasikan stack menggunakan struktur data linked list. Dengan ketentuan data yang disimpan adalah record barang elektronik yang memiliki field ID bertipe integer dan nama barang bertipe string. Lakukan push, pop, dan display stack pada program. Nah, di sini yang membedakan dengan struktur data linked list dengan struktur data array, di sini tuh pada struktur data linked list dia tidak memiliki batasan ukuran, tidak seperti array yang batasan ukurannya kita berikan pada deklarasi. Jadi di sini kita dapat menambahkan array sesuai dengan keinginan kita. Dia akan menyesuaikan dengan data yang kita masukkan. Baik, pertama-tama di sini saya memiliki kelas stack dengan variabel integer ID, string nama, dan juga stack next. Nah, di sini ada memiliki metode constructor bernama stack dengan parameter ID dan nama, kemudian memasukkan ID dan juga nama, lalu ada metode display link yang akan menampilkan satu elemen dari ID dan juga nama ini. Kemudian saya memiliki kelas stack linked list. Di sini saya mendeklarasikan variabel top dari kelas stack. Kemudian membuat metode constructor yang mengisikan variabel top bernilai 0. Kemudian ada metode push dengan parameter ID dan juga nama, lalu membuat objek bernama temporary dari kelas stack, lalu menginputkan ID dan juga nama dari variabel tersebut. Kemudian di sini objeknya kita next, kemudian akan menjadi top. Lalu top ini diisi dengan temporary. Kemudian di sini ada metode pop yang di dalamnya terdapat percabangan if. Jika top sama dengan 0 maka datanya sudah habis. Di sini kan top itu merupakan data yang paling atas. Nah, kalau datanya yang paling atas itu sudah 0, maka dia sudah tidak dapat mengpop atau mendelete datanya karena datanya sudah habis. Kemudian inisialisasi top adalah nilai top selanjutnya. Kemudian ada metode boolean is empty. Di sini mereturn nilai true apabila top sama dengan 0. Lalu ada metode display list, mana akan mencetak stack top urutan stack dari top sampai bottom. Lalu di bawahnya ada percabangan if. Jika top bukan 0, maka stack variabel temp sama dengan top. Kemudian ada perulangan while dengan kondisi jika temp bukan 0, maka dia akan menampilkan item dari temp ini, akan menampilkan link dari temp ini. Kemudian tempnya diisi dengan nilai temp selanjutnya agar terus berulang dan mencetak semua item. Lalu di sini memberi enter. Nah, kemudian jika topnya sama dengan 0, maka akan mencetak data kosong. Lalu di sini ada main metodenya pada class stack linked list app. Di sini membuat variabel the stack. Lalu di sini tinggal kita push, memanggil metode push dan menginputkan ID dan juga namanya. Lalu di sini kita display, kita push lagi datanya, kita display, lalu di pop dan juga display lagi. Jika di run hasilnya akan seperti ini. Ini sudah sesuai ya dengan yang ada di modul. Nah, itu mungkin itu untuk nomor 1. Kemudian lanjut ke nomor 2, yaitu implementasi queue pada linked list, di mana dengan ketentuan data yang disimpan adalah data mahasiswa, NIM dan nama yang melakukan antrian, lakukan insert, remove, dan display queue pada program. Nah, pertama-tama di sini saya memiliki kelas queue.
yang di dalamnya mendeklarasikan variabel name bertipe integer, variabel nama mahasiswa bertipe string, dan variabel next. Lalu ada method constructor dengan parameter integer name dan juga string nama, kemudian memasukkan nilai name dan juga nama mahasiswa ke dalam variabel. Lalu ada metode display link sama untuk mencetak datanya. Kemudian di sini ada kelas QLinkList di mana pertama-tama mendeklarasikan variabel front dan juga rear. Lalu terdapat metode insert yang berparameter integer name dan juga string nama mahasiswa. Lalu membuat objek bernama temporary dan memasukkan variabel name dan juga mahasiswa ke dalam objek tersebut. Lalu ada percabangan if rear-nya bernilai 0, maka front akan bernilai rear dan rear juga akan bernilai temporary, lalu akan mereturn nilainya. Kemudian di sini mengisi rear juga next dengan nilai temp, lalu rear juga sama dengan temp. Kemudian ada metode remove dengan percabangan if frontnya sama dengan 0, maka dia akan turn. Lalu membuat objek lagi temporary diisi dengan front, lalu front diisi dengan nilai front selanjutnya. Lalu ada percabangan if jika front sama dengan 0, maka rear-nya juga akan 0. Lalu di sini ada metode display list yang akan mencetak Q dari front sampai rear. Ya, lalu ada variabel current yang bernilai front. Dengan perulangan, jika current bukan 0, maka dia akan menampilkan data dari current tersebut. Lalu current-nya di next untuk menampilkan data selanjutnya. Diulang-ulang terus, lalu diberi enter. Nah, untuk main metodenya ada di kelas QLinkListApp, di mana di sini membuat objek baru bernama theQ, lalu memanggil metode insert untuk memasukkan datanya pada theQ, lalu di display, insert lagi, display, di remove 2 kali, lalu di display. Nah, di sini pertama-tama sudah menginsert 2 data, kemudian ditambah 3, lalu di remove 2 kali. Nah, ini sudah sesuai dengan output pada modul. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.